Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 8 Sastra Banding yang beranggotakan Adinda Dira Azizah, Tiara Nurfatinah, Nazila Khoirunisa, Hani Afriani, Rifki Putra Kuswari, dan saya sendiri Nur Lutfia Anggraini selaku moderator akan memaparkan mengenai materi mampu mengaplikasikan metodologi penelitian sastra. Selamat menyaksikan. Penelitian sastra banding berangkat dari asumsi bahwa karya sastra tidak terlepas dari karya-karya yang telah ditulis sebelumnya. Bisa dikatakan, penelitian sastra banding tak mungkin dilepaskan dari unsur kesejarahannya. Karya sastra lahir pada masyarakat yang memiliki konvensi, tradisi, pandangan tentang estetika, dan tujuan berseni, yang kemungkinan justru merupakan rekaman terhadap pandangan masyarakat tentang seni. Berikut ini adalah 2 puisi yang kami teliti. Pertama, Aku. Aku karya Hoiril Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku. Aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari-berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kedua, Morning, karya Gertrude. The dark eagle sleep and did rustle all night around my head. The golden stud of man is lowered by the ice cumber of eternity on the frightening reef. The purple remains to go peace, and the dark voice moans over the sea. Sister, in my wild despair, look up, precious skiff in skining under the stars. The face of a right whose voice is fending. Pembahasan 1. Analisis puisi Aku karya Hoiril Anwar. Hoiril Anwar dilahirkan di Medan pada 26 Juli 1922. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Toiles dan Saleha. Ayahnya bekerja sebagai pamong praja, sedangkan ibunya masih mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Hoiril dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Setelah perceraian itu, Hoiril mengikuti ibunya merantau ke Jakarta. Saat itu, ia baru lulus SMA. Wanita adalah dunia Hoiril sesudah buku. Tercatat nama Ida, Sri Ayati, Gadis Rashid, Mirat, dan Rosmaini sebagai gadis yang dikejar-kejar Hoiril. Semua nama gadis itu masuk ke dalam puisi-puisi Hoiril. Hapsa adalah gadis Kerawang yang menjadi pilihannya untuk menemani hidup dalam berumah tangga. Pernikahan itu tak berumur panjang karena kesulitan ekonomi dan gaya hidup Hoiril yang tak pernah berubah. Hapsa meminta cerai. Saat itu anaknya baru berumur 7 bulan dan Hoiril pun menjadi duda. Aku adalah sebuah puisi karya Hoiril Anwar. Karya itu mungkin adalah karyanya yang paling terkenal dan juga salah satu puisi yang paling terkemuka dari angkatan 45. Aku memiliki tema pemberontakan dari segala bentuk penindasan. Penulisannya ingin hidup 1000 tahun lagi, tetapi ia sadar akan keterbatasan usianya. Dan kalau ajalnya tiba, ia tidak ingin seorang pun untuk meratapinya. Pembahasan kedua, analisis puisi Morning karya George Trakl. George Trakl atau yang lebih sering dipanggil Trakl adalah seseorang sastrawan Austria yang dianggap sebagai salah satu sastrawan dunia. Karya-karya tulisannya yang dikenal suram, yang diciptakan pada era 1900-an. George Trakl meninggal di usia 27 tahun karena overdosis. Tidak hanya kecanduan terhadap narkoba, sastrawan yang lahir pada 3 Februari 1887 dan meninggal pada 3 November 1914 dan juga pernah berprofesi
di bidang farmasi diduga kuat menderita skizofrenia atau gangguan kejiwaan, di mana seseorang tidak dapat membedakan halusinasi dari kenyataan. Mengkonsumsi narkoba sudah dilakukannya sejak usia remaja, yang kemudian diperparah dengan hubungan buruknya dengan sang ibu serta kenyataan bahwa dia menjalin hubungan asmara dengan adik kandungnya sendiri atau incest. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dalam puisi Aku dan Morning. Persamaan. Yang pertama, mengetahui usianya sudah tidak lama lagi. Yang kedua, kedua sastrawan penulis puisi sama-sama meninggal saat usia 27 tahun. Yang ketiga, kedua penyair adalah dunia wanita menjadi dunia yang penting dari kedua penyair itu berdasarkan pemaparan dalam historis. Dan yang keempat, tema yang diangkat dalam puisi tersebut yakni tentang perjuangan hidup. Selanjutnya perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu sikap penyair dalam menyikapi nasib hidupnya tergambar dalam puisi tersebut. Yang kedua, kedua penyair terlihat sangat berbeda. Hoiril yang tahu usianya tidak lama lagi tetap berkobar semangatnya. Dalam puisinya tergambar semangatnya, tetapi dalam puisi Georg Trakl terlihat sikap pesimisnya yang menonjolkan rasa putus asa dan kebencian terhadap peradaban modern. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan pada analisis ini menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode pengamatan. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan dan analisis secara sistematis terhadap isi pesan dalam kedua puisi tersebut. Metode yang kedua yaitu metode analisis isi. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis isi dari setiap puisi yang akan dibandingkan. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui latar belakang historik kejadian yang dialami penyair melalui karya. 3. Menentukan pendekatan yang digunakan. Pendekatan kualitatif yaitu data atau keterangan-keterangan yang telah terkumpul semuanya kemudian disusun, diklasifikasikan dengan kategori yang ada dan dijelaskan. Kemudian penulis menyajikan dalam bentuk laporan berdasarkan kenyataan yang ada, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis menitik beratkan pada kajian bandingan antara kedua puisi dengan jenis pendekatan kualitatif. Adapun dinamakan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dan dikualifikasikan atau pengukuran. 4. Menganalisis sastra banding. Yang pertama, reduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan atau memfokuskan penelitian pada penyederhanaan, penggolongan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan meringkas, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan memo. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data secara terus-menerus, baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. 5. Kesimpulan. Historis dari kedua penyair, yakni meninggal pada usia ke-27 tahun. Chairul Anwar merupakan sastrawan Indonesia, dan Georg Trakl adalah sastrawan Austria. Puisi Chairul Anwar yang berjudul Aku dan puisi Georg Trakl yang berjudul Morning mengisahkan tentang perjalanan hidup di akhir hayat mereka, ketika mengetahui hidupnya yang tidaklah lama lagi. Jika dilihat dari puisi Aku, pengarang sangat keras kepala dalam berkarya. Walau tokoh Aku menyadari apa yang sedang dideritanya, tapi dia tetap mencoba pantang menyerah untuk menjalaninya. Berbeda dengan Georg Trakl, dia justru memandang gelap kehidupan ke depannya. Tiada semangat dalam hidupnya.
Persamaan yang ada lebih dominan terlihat dari kedua penyair puisi tersebut, yakni telah mengetahui usianya yang tidak lama lagi. Kedua sastrawan penulis tersebut sama-sama meninggal pada usia 27 tahun. Persamaan lain kedua penyair adalah dunia wanita menjadi dunia yang penting dari kedua penyair. Sedangkan perbedaan dalam kedua puisi tersebut yakni sikap penyair dalam menyikapi nasib hidupnya. Kedua penyair terlihat sangat berbeda. Khairul selalu optimis, tetapi Trost justru sebaliknya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.